Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muarif. Saya mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 di Universitas 11 Maret Solo. Dalam video kali ini saya akan menyajikan proses layanan konseling kelompok. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sudah sarapan hari ini? Sudah. Alhamdulillah. Sarapan itu penting untuk mengawali kegiatan setiap harinya ya. Ya. Oke. Baik. Untuk memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kalau kita itu berdoa terlebih dahulu. Nah, Bapak hari ini minta untuk Mas Irfan untuk memimpin doa untuk mengawali kegiatan hari ini. Silakan Mas Irfan. Ya, Pak. Untuk mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas Irfan atas pimpinan doanya. Sebelumnya Bapak berterima kasih karena ini yang kemarin bersedia bersedia untuk mengikuti konseling kelompok ini ya. Jadi semuanya 6 orang ya ini ya. Ya, terima kasih atas ketersediaannya untuk hadir dan mengikuti proses konseling kelompok ini. Oke, kayaknya ini pada tegang-tegang. Gimana kalau kita supaya kita nggak tegang dan semakin akrab kalau kita itu bermain terlebih dahulu ya. Permainannya itu ya nyanyi aja dulu. Mas Abden katanya mau nyanyi. Nah, Bapak ada nyanyian ini itu nyanyiannya itu nyanyian anak-anak aja. Kayaknya semuanya pasti hafal ya. Nyanyi apa ya? Kira-kira apa? Lembu, Pak. Oh iya, kalau kau suka hati itu ya. Diri. Tapi kita nyanyinya menghayati ya. Oke, kita mulai. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Tepuk paha. Kalau kau suka hati tepuk paha. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk paha. Oke, terima kasih teman-teman. Gimana sudah agak cair suasana? Alhamdulillah. Jadi cair ya suasananya. Teman-teman, kita kan memang kita sudah saling kenal, tapi kita itu saling kenal itu hanya sebatas nama ya. Belum tentu misalkan Mas Mbak Fitri kenal Mas Ardan hanya nama saja, belum tentu kenal tahu alamatnya dan hobinya. Jadi Bapak minta tolong hari ini perkenalan terlebih dahulu, menyebutkan nama, alamat sama hobi. Ya, satu persatu ya.
Bisa dimengerti ya? Ya, mulai dari mana ya? Ladies first dulu. Ya. Oke, ladies first dulu. Silakan Mbak Fitri, sebutkan nama, alamat, dan hobi. Perkenalkan, nama saya Fitri Alifah. Hobi saya membaca, alamat Si Kendung Ketarukan. Si Kendung Ketarukan hobinya membaca, luar biasa sekali. Oke, kita selanjutnya Mbak Didi Lina. Perkenalkan, nama saya Fitri Dewi L. Alamat Desa Tegal Pati, Dusun Sitorok. Hobi membaca novel. Membaca novel, luar biasa. Itu yang membaca novel. Oke, selanjutnya Mas Irfan. Perkenalkan, nama saya Adi Irfansa. Alamat saya Asundoyong, Desa Asundoyong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Hobinya apa, Mas? Hobinya memancing. Memancing. Oh, dia asam doyong dekat laut ya. Ya. Jadi hobinya memancing luar biasa. Itu juga terus hobi. Terima kasih. Selanjutnya Mas Rifki, silakan. Nama saya Rifki Putra dari Desa Kapalbati, Petarukan. Pertarukan. Hobinya apa? Hobi saya bersepeda, Pak. Bersepeda. Sampai saat ini kamu sepeda paling jauh itu kemana, Mas? Sampai itu Pak, kota Pak. Kota Pemalang. Oke, terima kasih Mas Irfan. Itu juga hobi yang sangat bagus. Selain hobi yang bagus juga menyehatkan untuk tubuh kita. Sekarang gantian Mas Arda, silakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ardan Brilian. Saya asal dari Desa Gunung Black. Hobi saya bikin konten kreator, mau jadi YouTuber, Pak. Oh, YouTuber luar biasa. Itu juga lumayan. Kalau misalkan jadi YouTuber terkenal akan menjadikan penghasilan kita lebih banyak lagi. Terima kasih. Ya, kita kasih yang dulu. Ya, yang terakhir. Ini yang terakhir Mas Wisnu, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wisnu Bagus. Alamat Desa Dumbadan. Hobi bermain sepak bola. Hobi bermain sepak bola. Oke, luar biasa, ini hobinya juga menyehatkan. Ya. Terima kasih teman-teman sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya Bapak ini Bapak mau membahas tentang pertemuan kali ini. Di sini ada yang pernah melakukan atau mengikuti proses konseling kelompok? Belum ada ya. Jadi belum ada. Jadi konseling kelompok itu adalah bantuan yang diberikan untuk mengentasan atau mengatasi sebuah permasalahan. Permasalahan siapa? Permasalahan kita yang ada di sini. Yang memberi bantuan siapa? Yang mengatasi permasalahan yang kita bahas di sini siapa? Kita semua. Good job. Terima kasih Mas Arda. Nah, itu kan tujuan pengertian dari konseling kelompok. Sedangkan tujuan dari konseling kelompok yaitu untuk meningkatkan komunikasi, bersosialisasi. Jadi kalian meningkatkan rasa percaya diri kalian dalam berkomunikasi, ya. Itu tujuan dari konseling kelompok ini. Oke. Di dalam konseling kelompok ini itu ada asas konseling kelompok. Ada yang tahu asas-asasnya apa saja kira-kira? Nggak tahu. Oke, nggak tahu karena baru pertama kali ini ya kita melakukan konseling kelompok. Jadi di dalam konseling kelompok itu ada asas yang namanya, yang pertama itu asas keterbukaan. Oh, apa itu Pak? Ya, keterbukaan itu asas di mana pada saat proses konseling kelompok itu kita saling terbuka mengungkapkan atau mengungkapkan suatu permasalahan yang sedang kita hadapi. Terbuka dalam mengungkapkan pendapat, memberikan solusi untuk memecahkan masalah yang kita bahas di sini. Itu ya konseling asas keterbukaan. Terus yang kedua ada asas kesukarelaan. Kesukarelaan ini kemarin kan Bapak mengumumkan akan
diadakan konseling kelompok. Nah, kalian yang di sini secara sukarela mengajukan diri, Pak saya mau mengikuti konseling kelompok. Nah, itulah yang secara sukarela mengikuti konseling kelompok ya ini kalian yang ada di sini 6 orang ya. Itu Bapak juga berterima kasih sekali kepada kalian karena sudah bersedia untuk mengikuti konseling kelompok ini. Nah, selanjutnya ada asas kerahasiaan. Kira-kira apa asas kerahasiaan? Nggak tahu. Nah, di dalam asas kerahasiaan ini kita itu harus menjaga apa? Menjaga segala bentuk informasi yang kita dapatkan, informasi atau pokok bahasan masalah yang ada di sini supaya tidak disebarluaskan ke luar. Jadi tidak boleh disebarluaskan keluar, hanya yang ada di sini saja yang mengetahui ya. Itu ya. Bisa dimengerti tentang 3 asas ini? Bisa. Oke, kalau bisa baik. Tadi kan ada asas kerahasiaan. Nah, untuk menjaga marwah asas kerahasiaan ini, Bapak ada inform consent. Inform consent. Nah, inform consent ini itu surat pernyataan persetujuan. Jadi di sini dijelaskan itu bahwa identitas informasi yang diberikan akan dirahasiakan. Jadi kalian berjanji dalam inform consent ini, ya. Jadi sudah ada persetujuan bahwa kalian akan menjaga rahasia pada proses konseling kelompok ini. Nah, silakan diisi inform consent-nya. Silakan untuk mengisi inform consent. Nah, silakan diisi sesuai dengan nama, alamat, kelas. Ya. Nah, itu tanggal. Jadi tanggal itu diisi sesuai tanggal hari ini saja. Tanggal 14. Kalau ini mah diisi juga. Ya itu diisi, silakan diisi itu hari, waktu dan tempat dilaksanakan proses konseling kelompok ini ya. Gimana, sudah selesai? Nah, yang sudah selesai silakan dikumpulkan. Saya ya. 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 Mas Ardan, sudah belum? Ya. Oke. Terima kasih Mas Arjan, teman-teman semuanya sudah mengisi form consent ini. Jadi ini adalah surat, bukan surat sih, persetujuan bahwa kalian tidak akan menyebarluaskan informasi yang ada dalam proses konseling kelompok ini, ya, gitu ya. Berarti orang-orang nggak boleh tahu Pak. Iya, orang luar nggak boleh tahu. Hanya ada orang-orang ini yang di sini saja yang boleh tahu, gitu ya. Nah, oke. Sebelumnya untuk melaksanakan proses konseling kelompok ini, bagaimana kalau kita sepakati waktu dulu? Kira-kira berapa? 1 jam.
1 jam pembelajaran. Baik, 1 jam pembelajaran berarti 45 menit. Karena 1 jam pembelajaran itu di sini 45 menit ya. Oke, Papa harap kalian pada saat proses konseling kelompok ini bisa atau dapat berperan aktif dalam proses konseling. Jadi berperan aktif dalam hal apa saja? Ya apa saja. Baik mengungkapkan pendapat, baik curah masalah, baik dengan memberikan solusi-solusi untuk memecahkan masalah itu ya. Bisa dimengerti? Bisa diterapkan? Bisa. Oke, terima kasih. Bagaimana kesiapan hari ini untuk memulai kegiatan konseling kelompok ini? Apakah sudah siap semuanya? Siap. Baik, kalau sudah siap kita mulai. Tapi sebelum mulai, Bapak akan memberikan batasan-batasan apa saja yang tidak diperbolehkan ya. Ya. Nah, batasan-batasan yang tidak diperbolehkan apa saja? Itu yaitu tidak diperkenankan untuk memotong masalah atau memotong pembicaraan orang lain. Terus tidak diperkenankan membahas masalah di luar jalur dari masalah yang sedang kita bahas atau di luar konteks masalah yang kita bahas. Jadi tidak diperbolehkan ya. Jadi fokus terhadap masalah yang kita bahas. Misalkan masalah siapa yang kita bahas ya fokusnya ke masalah tersebut. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, kalau bisa dimengerti, kita mulai kegiatan hari ini dengan mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang sedang kalian hadapi. Ya, kira-kira masalah apa yang membuat kamu membuat beban pikiran kalian? Ya, kira-kira masalah apa? Nah, saat Papa mulai tadi dari Ladies First sudah, sekarang jadi dari Mas Wisnu. Ya, Mas Wisnu yang tampan sekali. Mas Wisnu, kamu punya masalah nggak yang membuat pikiran kamu jadi terbebani? Apa masalahnya? Masalah saya tidak suka pelajaran matematika. Oh, tidak suka pelajaran matematika? Iya. Oke, tidak suka untuk pelajaran matematika. Terus Mas Ardan, kamu punya masalah nggak? Masalah saya mungkin merokok, Pak. Merokok? Ya. Oh, merokok. Oke, merokok. Terus masalah Mas Rifki punya masalah apa? Punya Pak, diajak teman saat di kelas. Diajak teman. Kalau di kelas diajak teman. Oh, gitu ya. Oke. Terus Mas Irfan, kamu punya masalah apa, Mas? Saya Pak, saya suka telat Pak kalau masuk sekolah. Suka telat, kenapa? Kebanyakan siang. Oh, bangunnya kesiangan, jadi suka telat. Terus Mbak Didina Kalau saya sih kurang percaya diri. kurang percaya diri. Jadi kamu di kelas itu kurang percaya diri ya. Oke. Terus Mbak Fitri insecure. Oh, insecure sama teman-teman. Jadi kamu merasa insecure sama temannya. Misalkan kamu merasa insecure pada Mas Irfan bukan temannya. Saya kayak gini. Gitu, seperti itu. Oke. Oke, terima kasih karena sudah mau mengungkapkan masalah-masalah ini. Ya, tapi di dalam konseling kelompok ini, Bapak itu yang dibahas itu salah satu masalah saja yang kita bahas. Berarti kita itu di sini menyepakati dulu siapa yang masalahnya akan kita bahas di sini. Siapa kira-kira? Ardan, masalahnya Ardan yang kita bahas. Ya. Oke, kenapa masalahnya Ardan? Yang paling berat karena merokok. Iya, Pak. Begitu ya, begitu. Baik, kalau kita sudah sepakat bahwa masalahnya Mas Ardan kita bahas, akan kita bahas masalahnya Mas Ardan pada
proses konseling kelompok ini. Baik, Bapak ada pertanyaan untuk Mas Ardan. Mas Ardan, Ya, Pak. kamu merokok. Yang melatar belakangi kamu merokok itu apa? Lingkungan, Pak. Lingkungan. Ya. Kenapa bisa lingkungan? Bisa diceritakan lebih dalam? Bisa, Pak. Ya. Jadi, Pak. Yang keras lagi Mas, nggak Jadi apa-apa. gini, saya tuh dulu itu nggak merokok. Ya, nggak merokok. Terus saya kan bermain sama teman-teman di lingkungan tongkrongan biasa lah, Pak. Nah di situ tuh semuanya itu pada merokok semua. Pas saya datang tes, saya langsung minta rokok. Ini rokok, Pak. Terus saya tolak karena saya nggak merokok. Enggak, saya nggak merokok, Pak. Saya tidak merokok, Pak. Terus mereka bilang, malah mereka membeli saya, Pak. Masa kamu cowok itu nggak merokok? Cowok bukan kamu. Nah terus saya merasa tertekan apa? Masa iya saya selalu merokok gitu Pak. Akhirnya saya memberanikan diri untuk merokok daripada saya dibully bukan cowok gitu Pak, dibilang bukan cowok merokok. Akhirnya saya merokok. Awal merokok memang biasa saja Pak, tapi kok makin lama makin lama di situ makin merokok, terus akhirnya makin penasaran rasa rokok Pak. Terus sini lebih banyak merokok, akhirnya jadi candu sampai sekarang Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Jadi yang melatar belakangi kamu merokok itu karena Lingkungan. lingkungan teman atau tempat bermain. Ya. Jadi teman-teman kamu mengajak kamu untuk merokok, memaksa kamu untuk merokok. Kalau nggak merokok itu seolah-olah mereka bilang kamu banci gitu. Iya Pak. Oh luar Orang seperti biasa. itu. Oke. Jadi itu yang melatar belakangi Mas Ardan menjadi merokok. Ya. Baik Mas Ardan, Bapak punya ini namanya skala. Skala ini itu namanya skala pasring karena apa? Karena bentuknya itu kunci pas dan kunci ring. Nah, dalam skala ini Bapak akan menjelaskan di skala ini itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi semakin kesini semakin panjang. Ya. Ya, di 1 itu kamu tidak merokok, di kedua kamu merokok hanya jika ada rokok. Yang ketiga kamu merokok 1 batang sehari, yang keempat 3 batang sehari, yang kelima 5 batang sehari, dan yang keenam itu 8 batang, yang ketujuh 1 bungkus, dan yang kedelapan lebih dari 1 bungkus, yang ke-9 2 bungkus, sampai yang ke-10 itu lebih dari 2 bungkus. Kamu itu di kondisi kamu merokok itu sehari itu kamu bisa bisa berapa batang dalam skala ini? Kalau sekarang kira-kira sih 1 bungkus lebih dari 8. 1 bungkus lebih 8. 8. Oh, berarti emang merokok sering. 8 pelat. Oh, Ya, ini 1 bungkus lebih ya. Ya. Di 8 ini skala nomor 8. Ya, Pak. Jadi 1 bungkus lebih, luar biasa, itu termasuk sudah berat ya. Ya. Sudah berat. Baik, ini Mas Ardan ada di skala 8. Berarti 1 bungkus lebih. Ya, 1 bungkus lebih. Merokok dalam sehari itu dapat menghabiskan 1 bungkus lebih. Oke, Mas Ardan, berarti Mas Ardan 1 bungkus dalam sehari ya Mas Ardan ya. Ya, Pak. Bahkan lebih. Nah, Mas Ardan itu rokok 1 bungkus itu harganya berapa Mas Ardan? Saya merokok itu bukannya filter tapi yang katanya di cleaner Pak. Berapa? Kurang lebih 12 ribuan. 12.000. Ya. Berarti dalam 1 hari itu kamu mengeluarkan 12.000 untuk membeli rokok. Ya, sisa uang saku sekolah itu. Oke, berarti uang saku sekolah itu dihabiskan untuk membeli rokok ya. Iya, Pak. Nah, oke, kebetulan ini Bapak ada poster tentang akibat asap rokok. Nah,
dalam poster ini Bapak minta tolong untuk teman-temannya silakan membaca akibat apa saja yang dapat timbul akibat asap rokok. Nah, ini silakan teman-temannya baca satu-satu. Rambut rontok. Rambut rontok itu Mas Ardan, rambut bisa rontok. Terus kanker paru-paru dapat menyebabkan kanker paru-paru. Terus katarak Mas Ardan, mata bisa katarak. Apalagi Kanker lidah. kanker lidah Mas Ardan, lidahnya kamu nanti kena kanker. Terus Mas Ardan dibaca nggak apa-apa Mas Ardan. Jari pucat. Jari-jari pucat. Terus Kanker kulit. kanker kulit. Baik, Bapak tambahkan. Di sini ada jari pucat. Bahkan ada kanker paru-paru dan kanker lambung. Nah, di dalam poster ini menunjukkan orang yang terkena kanker paru-paru itu 90% adalah orang yang merokok. Ini dari WHO. Jadi penyakit kanker paru-paru 90% orang yang mengidap kanker paru-paru di dunia ini itu adalah perokok. Nah, sisanya itu 10% itu bisa juga perokok pasif. Biasanya itu anak-anak bayi yang terkena paparan asap rokok dari orang tuanya itu. Nah, Mas Ardan setelah setelah mengetahui akibat dari asap rokok ini, Mas Ardan kira-kira mau nggak? Kira-kira pengen nggak berhenti merokok? Jadi pas lihat gambar itu sih serem lah. Jadi pengen berhenti, tapi satu sisi saya pengen berhenti, satu sisi lagi kalau nggak merokok itu rasanya itu kayak ada yang kurang, kayak Ada yang kurang. Terus misalkan kamu teman-teman juga takut diejek. Iya. Takut diejek. Oke, baik. Takut diejek, terus ada yang kurang. Silakan teman-teman yang ada di sini, anggota kelompok yang ada di sini, untuk memberikan solusi kepada Mas Ardan supaya Mas Ardan dapat menolak ajakan teman. Kira-kira apa solusinya? Dari mana ya? Dari sini, ya Bapak. Dari sini Mbak Fitri dulu. Solusi untuk Mas Ardan menghadapi teman yang mengajak merokok, memaksa apa? Menghiraukan teman yang Ngajak merokok. Iya, ngajak merokok. Jadi dihiraukan saja. Kata Mbak Fitri itu dihiraukan teman yang mengajak merokok. Terus Mbak Dina, solusi buat Mas Ardan apa? Ya bilang kalau saya tidak diperbolehkan merokok oleh orang tua. Oh, bilang saja ke temannya saya sudah tidak diperbolehkan merokok sama orang tuanya. Terus Mas Irfan, solusi untuk Mas Ardan? Ya, bilang saja saya sedang menghemat. Menghemat uang ya, untuk nabung ya. Jadi lebih baik ditabung daripada untuk dibelikan rokok. Kalau ditabung lama-lama kan bisa buat beli barang-barang yang lebih manfaat, ya. Terus Mas Rifki, solusi buat Mas Ardan apa? Menolak ajakan dan memberitahu kepada teman bahwa rokok itu berbahaya bagi kesehatan, Pak. Oke, luar biasa. Jadi menolaknya dengan memberitahu bahwa rokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita, ya. Selanjutnya Mas, solusi untuk Mas Ardan. Menghindari orang yang sedang merokok. Menghindari, jadi teman-teman yang merokok hindari, kamu jangan pulang aja, itu ya. Ya. Oke, terima kasih. Baik, itu Mas Ardan solusi yang luar biasa dari teman-temannya kamu, ya. Ya, Pak. Kamu dari semua solusi ini, kamu yang akan kamu pakai itu solusinya dari siapa? Kira-kira solusinya Mas Ade yang Mbak Fitri menghiraukan sama menghemat. Menghiraukan sama menghemat. Karena kalau menghindari itu takutnya saya itu malah nggak ditemenin sama mereka. Oh, betul. Takutnya sombong banget dia menghindari sama saya. Oke.
Tapi kamu sudah ada keinginan untuk berhenti merokok? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Nah, jadi kamu akan pakai solusinya dari Mbak Didilina dan Mas Irfan. Ya. Nah, jadi apa tadi? Menghiraukan sama hemat. Menghiraukan sama berhemat ya, untuk nabung. Oke. Bapak ada pertanyaan lagi Mas Adar. Misalkan dalam satu hari itu kamu tidak merokok. Misalkan dalam satu hari kamu tidak merokok, apa yang kamu rasakan? Kalau satu hari masih biasa, tapi kalau udah 2 hari kayak rasanya itu apa? Oh, begitu. Oke, terima kasih Mas Adar. Mas Adar ada keinginan untuk berhenti merokok ya? Ada Pak. Oke, dari keinginan berhenti merokok ini, Bapak ada skala lagi. Skala ini namanya skala emoticon. Skala emoticon. Nah, di skala ini itu ada 10 emoticon. Ya, masing-masing beda-beda. Nah, di emoticon ini menjelaskan bahwa keinginan berhenti merokok kamu masih belum ada. Terus semakin ke atas ini semakin meningkat sampai kamu di atas ini sangat ingin berhenti merokok. Ya, Pak. Nah, dari 10 emoticon ini kamu pilih emoticon yang nomor berapa? 8 Pak. 8. Oke. Berarti kamu pengen berhenti merokok ya? Ya, Pak. Oke, terima kasih Mas Adar. Jadi Mas Adar ingin sekali berhenti merokok. Nah, di emoticon pilihan Mas Adar ingin berhenti merokok. Nah, berarti kalau ingin berhenti merokok, berarti Mas Adar harus apa? Harus mempunyai keinginan yang sangat kuat, ya. Jadi, kenapa? Harus punya pendirian. Nah, kamu kan tadi ingin berhenti merokok, mengambil solusi yang Mas Irfan sama Mbak Didilina. Ya, misalkan ini saya sebagai teman saya sebagai teman kamu yang mengajak kamu untuk merokok. Dan ini rokok kamu mau nggak? Kenapa nggak mau? Saya sudah berhenti merokok. Iya, kenapa? Kok berhenti merokok kamu? Biar lebih menghemat. Menghemat, oke. Oke, terima kasih kita kasih tepuk tangan. Ya, terima kasih Mas Ardan karena sudah berkeinginan untuk berhenti merokok. Papa sangat mengapresiasi sekali karena keinginan berhenti merokok itu sangat baik. Kalau ada perubahan yang lebih baik, ya. Gitu ya Mas Ardan. Nanti Mas Ardan, misalkan tadi ada teman yang berusaha untuk mengajak merokok, jangan sampai mau, ya. Tolak saja dengan tadi alasan seperti tadi. Oke, tadi sudah kita lalui. Jadi Bapak ada LKPD. Nah, LKPD ini yang mengisi hanya Mas Ardan karena masalah yang dibahas itu masalahnya Mas Ardan. Silakan Mas Ardan diisi dulu. Terima kasih Pak.
Gimana? Ada Cukup. kesulitan? Oke, sudah selesai ya? Ya, Pak. Oke, terima kasih Mas Arda sudah mengisi audisinya. Ya. Hari ini kegiatan kita sudah hampir selesai karena waktu yang memang terbatas ya. Ya. Jadi terhadap masalah-masalah tadi yang kita bahas, masalahnya Mas Arda yang kita bahas, bahwa kita yang dapat kita ambil itu, ambil hikmahnya itu apa? Ada yang bisa berpendapat yang kita dapat apa Mas Ardan? Mungkin mengerti akan berbahayanya rokok itu. Oke, terima kasih Mas Ardan. Terima kasih. Yuk kita kasih tepuk tangan. Nah, waktu kita kan sudah habis. Jadi Bapak minta tolong pada teman-teman untuk memberi kesimpulan pada kegiatan hari ini. Kesimpulan kegiatan hari ini itu bagaimana? Ayo, silakan. Adakah yang memberi kesimpulan? Mas Ardan mau memberi kesimpulan? Kesimpulannya pada masa ini kan kita rokok. Berbahayanya rokok itu pada diri kita. Jadi kita itu agar menjauhi rokok gitu. Menjauhi rokok. Ya, oke, terima kasih Mas Ardan. Terus ada lagi? Enak. Oh ya, tambahin silakan Mas Irfan. Misalnya ada di akhir dan Penyesalan ada di akhir. Oke. Terus? Sudah itu aja. Oke, terima kasih. Ada lagi? Enggak ada. Oke, kalau misalkan enggak ada, Bapak berterima kasih sekali karena kegiatan partisipasi aktif kalian yang mengikuti konseling kelompok ini, yang akhirnya membuat konseling kelompok ini menjadi lebih hidup, menjadi berjalan dengan baik ya. Saya Bapak berterima kasih sekali ya. Oke, Bapak sampaikan bahwa kegiatan hari ini itu sudah selesai. Nanti Bapak pengen melihat perkembangan dari Mas Ardan. Minggu depan ya, minggu depan kita akan bertemu lagi Ya. dalam kegiatan pertemuan yang kedua seperti ini lagi ya. Ya, Pak. Gimana teman-teman untuk bersedia minggu depan kita melakukan Siap. kegiatan kali ini seperti ini? Sedia. Sedia. Oke, terima kasih atas kesediaannya. Bapak akhiri pertemuan kali ini. Tadi kan di awal pertemuan ada doa. Sekarang Bapak minta tolong untuk Mas Ardan memimpin doa kali ini. Doa penutup. Terima kasih. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa boleh. Kita selesai. Oke, terima kasih Mas Ardan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.